Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas perkuliahan hari ini tentang kepuasan kerja. Kepuasan kerja di dalam manajemen sumber daya manusia ini perlu dibahas karena manajemen sumber daya ini adalah mengolah karyawan semua siapa saja stakeholder, terutama karyawan. Ini berkaitan dengan kepuasan kerja bagi seluruh karyawan yang ada di perusahaan. Kenapa ini dibahas di dalam MSDM? Karena kepuasan kerja ini juga akan berdampak terhadap kinerja karyawan di dalam mereka ini melakukan tugas-tugasnya sebagai karyawan di sebuah perusahaan sesuai dengan jobnya masing-masing. Sehingga dianggap penting bagi manajemen sumber daya manusia ini untuk dalam hal ini perlu diperhatikan dalam kepuasan kerja karyawan karena akan berdampak banyak hal terhadap perkembangan perusahaan. Ini yang melatar belakangi untuk pembahasannya. Pertama kita akan membahas pengertian dari kepuasan kerja itu sendiri. Dari Melayu Hasibuan, kerja adalah sejumlah, bahasan kita adalah ini pengertian dari kerja sendiri itu dulu ya. Kerja adalah sejumlah aktivitas fisik dan mental yang dilakukan seseorang untuk melakukan sebuah pekerjaan. Oleh Melayu ini, pekerjaan itu bisa diaktifkan aktivitas baik fisik ya, fisik dari menggunakan tangan, kaki, mata dan sebagainya. Mental itu menggunakan pemikiran sebagaimana pekerjaan fisik itu bagian operator, contohnya bagian langsung di lapangan. Dan mental yang dilakukan seseorang untuk melakukan sebuah pekerjaan ini adalah menggunakan pemikiran. Pekerjaan seorang pemikir, manajer contohnya, dia memikirkan bagaimana perkembangan perusahaan, bagaimana strategi perusahaan, bagaimana perusahaan ini akan dilakukan berbagai macam tentang aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan oleh perusahaan, perlu dipikirkan oleh manajer, bagaimana SDM-nya, bagaimana permodalannya, bagaimana pemasarannya. Adalah aktivitas manajer yang menggunakan mental yang dilakukan oleh pekerja itu sendiri. Kemudian menurut Osborne mengatakan bahwa kerja adalah kegiatan yang menghasilkan suatu nilai bagi orang lain. Pekerjaan adalah kegiatan yang menghasilkan suatu nilai bagi orang lain. Jadi satu pekerjaan itu bisa menciptakan nilai bagi orang lain. Contohnya ya, dari bahan baku dan diolah oleh si pekerja, dari bahan baku diolah menjadi barang jadi. Nah, dari bahan baku yang harganya lebih murah, kemudian diolah dengan menggunakan tenaga kerja, dengan overhead pabrik, dengan mesin dan sebagainya, akan menciptakan nilai. Nilai inilah harga yang lebih tinggi dari bahan dan sumber daya manusia, dan akhirnya akan menciptakan nilai yang harga yang lebih bernilai lagi daripada sekedar sebelum diolah. Ini adalah nilai. Kalau contohnya seperti itu, misalkan seorang guru misalkan mengajar dari menciptakan nilai mahasiswa atau murid atau pelajar atau mahasiswa yang tidak tahu apa-apa sebelumnya, kemudian diajarkan kemudian menciptakan pengetahuan, meningkatkan intelijensi, meningkatkan pengetahuan bagi mahasiswa, bagi siswa itu sendiri, kepandaian, meningkatkan keterampilan, kepandaian dan sebagainya. Ini berarti kan menciptakan nilai seperti itu. Berarti ini menurut Osborne seperti itu. Kemudian kepuasan kerja sendiri adalah menurut Tua Effendi, kepuasan kerja didefinisikan sebagai dengan hingga sejauh mana individu merasakan secara positif atau negatif berbagai macam faktor atau dimensi dari tugas-tugas dalam pekerjaannya. Jadi ini kepuasan kerja itu adalah apa yang dirasakan oleh karyawan itu, individu ini maksudnya adalah karyawan, pekerja atau orang yang melakukan pekerjaan itu merasakan dari segi secara positif atau apa yang dirasakan oleh individu itu yang dipengaruhi
berbagai macam banyak faktor ya tentang kepuasan kerja ini, banyak faktor atau dimensi dari tugas-tugas dalam pekerjaannya. Tingkat kesulitannya, keterampilannya, pendidikannya, tingkat ketelitiannya, kemudian kompensasinya, kemudian lingkungannya dan sebagainya. Ini dimensi-dimensi yang mempengaruhi apa yang dirasakan oleh individu itu. Tentang kepuasan itu adalah rasa, baik positif maupun negatif itu sendiri. Kemudian oleh Stephen Robin, istilah kepuasan kerja merujuk pada sikap umum seseorang individu terhadap pekerjaan yang dilakukan. Berarti ini adalah sikap umum ya, umum, bukan secara umumnya individu gitu, artinya umumnya individu mensikapi terhadap pekerjaan yang dilakukannya. Jadi bukan hanya sekedar individu satu orang, tapi individu secara umumnya orang, umumnya pekerja seperti itu. Ini oleh Robin. Kemudian oleh Hasibuan, kepuasan kerja adalah sikap emosional yang menyenangkan dan mencintai pekerjaannya. Kepuasan kerja adalah sikap emosional yang menyenangkan dan mencintai pekerjaannya. Jadi kepuasan ini ada sikap emosi apa yang dirasakan tadi dari awal, menyenangi, senang terhadap pekerjaan, mencintai terhadap pekerjaan. Ini ya kepuasan kerja. Oleh Fetsari-Fai, kepuasan merupakan evaluasi yang menggambarkan seseorang atas perasaan sikapnya senang atau tidak puas dalam pekerjaan. Perasaan sikap ya, senang atau tidak puasnya pekerjaan. Kemudian oleh Sherrington, kepuasan kerja pada dasarnya merujuk pada seberapa besar seseorang pegawai menyukai pekerjaan. Seberapa besar ada pekerjaan, orang ini senang terhadap pekerjaan itu, walaupun ada hasilnya yang dikit, artinya tidak melihat dari tidak melihat dari berapa hasil yang diperoleh, tapi kepuasan yang dia rasakan, sikap senang terhadap pekerjaan itu. Ada seseorang yang bekerja tetapi dengan hasil yang tidak seberapa, tapi dia merasa enjoy dengan pekerjaannya, itu berarti ada satu kepuasan. Ini contoh satu sisinya ya, satu sisi. Ada juga kepuasan kerja ini dibandingkan dengan pengorbanannya, kemudian reward yang diperoleh dibanding seperti itu juga bisa juga akan merasa senang dengan pekerjaannya. Teori-teori kepuasan kerja. Teori ketidaksesuaian pertama adalah teori ketidaksesuaian, disperensi teori. Teori ini mengukur kepuasan kerja seseorang dengan menghitung selisih antara yang seharusnya suatu keharusan dengan kenyataan yang dirasakan. Ini teori pengukuran ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan yang berbeda. Ini dari teori disperensi teori, antara harapan dan realitasnya yang berbeda. Sehingga apabila kepuasannya diperoleh melebihi apa yang diinginkan, maka orang ini akan menjadi lebih puas lagi. Sehingga terdapat disparansi. Tetapi untuk merupakan disparansi yang positif, kepuasan kerja seseorang tergantung pada selisih antara sesuatu yang dianggap akan didapatkan dengan apa yang dicapai. Jadi apa yang diharapkan dengan apa yang dicapai, itulah menunjukkan kepuasan. Apabila yang diperoleh itu melebihi dari apa yang diharapkan, berarti akan mendapatkan kepuasan yang lebih besar, artinya lebih besar, berarti dia akan mendapatkan kepuasan. Seorang kerja manajer, misalkan seorang pemilik ya, seorang kerja manajer berharap dia pasarnya itu dia dapatkan kompensasi, misalkan berharap dapat target, misalkan dapat sekian miliar, misalkan 10 miliar, tetapi capainya 12 miliar misalnya, pemasarannya dan omsetnya mencapai 12 miliar, berarti akan mendapatkan kepuasan. Tetapi apabila kurang dari 10 miliar, yang diharapkan 10 miliar kok kurang dari seperti itu, berarti terdapatnya ketidakpuasan dari hasil pekerjaan yang dilakukan. Ini tentang teori disparansi teori.
Teori berikutnya adalah teori equity teori. Teori ini mengungkapkan bahwa orang yang akan merasa puas atau tidak puas. Orang akan merasa puas atau tidak puas. Tergantung pada ada atau tidaknya keadilan dalam satu situasi, khususnya situasi kerja. Nah, adanya rasa keadilan sesuai dengan beban kerja, tingkat pengorbanannya, tingkat pengetahuannya, keterampilannya, kemudian dihargai seberapa. Di situ adalah eh, tentang apa yang dikorbankan dengan apa yang dia peroleh. Ini adalah ada rasa keadilan atau tidak, seperti itu. Ini tentang teori kepuasan menurut equity teori. Kemudian menurut dalam hal ini setiap karyawan akan membandingkan rasio input hasil seorang itu dengan orang lain. Jadi dia akan membandingkan dengan pengorbanan yang sama, dia akan dapatkan reward yang sama tidak dengan orang lain. Dua orang memiliki keterampilan yang sama, pengalaman yang sama, kedudukan yang sama, dia akan dapatkan reward yang sama atau tidak. Kalau dia sama, dia akan dapatkan kepuasan yang dia rasakan, akan merasa karyawan itu akan merasa kepuasan. Apabila tidak ada sama pengorbanan, artinya dengan kinerja yang sama kemudian dia diperlakukan yang berbeda, itu berarti akan timbul ketidakpuasan bagi karyawan itu. Teori dua faktor, two factor theory. Menurut teori ini, kepuasan kerja dan ketidakpuasan kerja itu merupakan hal yang berbeda. Ketidakpuasan terhadap pekerjaan itu bukan suatu variabel yang kontinu ya, yang terus-menerus. Teori ini merumuskan karakteristik pekerjaan menjadi dua kelompok, yaitu satisfies atau motivator, dissatisfies. Satisfies adalah faktor-faktor atau situasi yang dibutuhkan. Satisfies kepuasan itu faktor-faktor yang atau situasi yang dibutuhkan. Sebagai sumber kepuasan kerja terdiri dari pekerjaan yang menarik. Ini faktor-faktor yang menjadikan orang ini pas atau tidaknya. Ini ada dua faktor. Ini contohnya adalah dilihat dari sumber kepuasan kerja. Terdiri pekerjaan yang menarik, penuh tantangan, dan kesempatan untuk berprestasi, kesempatan memperoleh penghargaan dan promosi. Ini faktor-faktor yang faktor-faktor situasi yang menyebabkan karyawan itu puas atau tidak puas terhadap pekerjaannya. Ini pendukungnya. Dimensi inilah yang menjadikan pengukuran kepuasan atau ketidakpuasan seorang karyawan dalam melakukan pekerjaannya. Ini ada faktor di sini. Jadi sekali lagi adalah pekerjaan itu menarik baginya, kemudian penuh tantangan, ada kesempatan untuk berprestasi, kesempatan untuk memperoleh kinerja yang baik, kemudian kesempatan untuk memperoleh penghargaan dan promosi. Ini yang menjadikan faktor-faktor ketidakpuasan atau kepuasan tentang pekerjaan. Kemudian teori motivator oleh Hijin MH ya. Teori HM ini justru kurang sependapat dengan pemberian balas jasa yang tinggi seperti strategi golden handcuff, karena balas jasa yang tinggi hanya mampu menghilangkan ketidakpuasan kerja dan tidak mampu mendatangkan kepuasan kerja. Balas jasa hanyalah faktor hijin, bukan motivator. Untuk mendatangkan kepuasan kerja, oleh Herzberg menyarankan agar perusahaan melakukan job enrichment, penempatan ya, tentang penilaian pekerjaan, yaitu suatu upaya menciptakan pekerjaan dengan tantangan, tanggung jawab, dan otonom yang lebih besar. Jadi kepuasan kerja oleh Herzberg ini bisa muncul kepuasan kerja ini apabila ada satu perusahaan itu menciptakan tantangan kerja.
terhadap karyawan, kemudian diberikannya tanggung jawab untuk memperoleh tantangan tadi dan kebebasan di dalam memperoleh tadi, kebebasan yang diberikan oleh perusahaan untuk mencapai apa yang ditargetkan, sehingga ini akan menciptakan kesempatan bagi karyawan dengan sebebasnya meraih apa yang ditargetkan tadi, diberikan fasilitas, diberikan tantangan, diberikan tanggung jawab dan kebebasan dalam pencapaian target yang digendaki. Oleh Edward Lawler, teori kesetaraan ya equity model theory. Intinya teori ini menjelaskan kepuasan dan ketidakpuasan dengan pembayaran. Perbedaan antara jumlah yang diterima dengan jumlah yang dipersepsikan oleh karyawan lain merupakan penyebab utama terjadinya ketidakpuasan. Jadi adanya kepuasan itu antara harapan, antara yang dipersepsikan, apa yang diinginkan gitu, apa yang dirasakan oleh karyawan itu. Apa yang istilahnya dipersepsikan ya, diharapkan, dipikirkan oleh karyawan itu, yang diperoleh untuk karyawan itu, yang dirasakan, yang dipikirkan oleh karyawan tentang kepuasan itu. Untuk itu pada dasarnya ada 3 tingkatan pembayaran, yaitu pertama memenuhi kebutuhan dasar karyawan, kebutuhan pokok ya. Kemudian memenuhi harapan karyawan sedemikian rupa sehingga mungkin tidak mau pindah kerja ke tempat yang lain. Apabila kepuasan indikatornya memenuhi kebutuhan dasar, kemudian tidak ada keinginan untuk pindah di tempat yang lain, memenuhi keinginan karyawan dengan mendapat lebih dari apa yang diharapkan. Kepuasan akan diperoleh apabila karyawan itu mendapatkan apa yang lebih dia harapkan, lebih dari yang dia persepsikan tadi. Relative deprivation theory dalam Visual Rifai. 6 keputusan penting menyangkut kepuasan dengan pembayaran menurut teori ini adalah: pertama, dari deprivation. Pertama, perbedaan antara apa yang diharapkan dengan kenyataan. Nah, ini antara harapan dan kenyataan ini biasanya dikaitkan dengan resiko ya. Resiko antara harapan dan kenyataan nanti akan terjadi selisih. Apabila harapannya lebih rendah, artinya kenyataannya lebih tinggi dari apa yang diharapkan, akan dapatkan munculkan kepuasan. Apabila kurang dari apa yang diharapkan, maka tidak akan muncul ketidakpuasan. Perbedaan antara pengeluaran dengan penerimaan, antara input dan outputnya, apa yang dia korbankan dan apa yang dia peroleh. Ini pengeluaran dan penerimaan. Ekspektasi untuk menerima pembayaran lebih, ekspektasi untuk mendapatkan pembayaran yang lebih, ini yang mempengaruhi kepuasan dari karyawan, tapi dari segi pembayaran ya. Kemudian ekspektasi yang rendah terhadap masa depan, ke depan saya seperti apa, kedudukannya seperti apa, seperti itu. Perasaan untuk memperoleh lebih dari yang diinginkan, kemudian perasaan secara personal tidak bertanggung jawab terhadap hasil yang buruk. Ini dimensinya. Ada 6 keputusan penting yang menyangkut kepuasan kerja karyawan berkaitan dengan pembayaran. Pertama adalah harapan dan kenyataan, pengeluaran dan penerimaan, ekspektasi yang lebih, kemudian ekspektasi masa depan yang lebih rendah, kemudian perasaan untuk memperoleh lebih dari yang diinginkan, perasaan secara personal tidak bertanggung jawab terhadap hasil yang buruk, seperti itu. Kemudian ini ada tentang karyawan ya, kepuasan di sini motivator. Ada fungsi, jadi kepuasan
dan motivasi seorang karyawan. Ini di mana perusahaan melaksanakan fungsinya ini adalah fungsi secara langsung ada orientasi, ada pelatihan, pengembangan, perencanaan karier dan konseling. Dan tidak langsung ini fungsi yang dilakukan oleh perusahaan ya untuk menciptakan kepuasan dan untuk memotivasi karyawan. Ini adalah kebijakan keamanan dan keamanan ya, kemudian praktek kompensasi tentang penggajian kompensasi, kemudian praktek kebijakan lain tentang sumber daya manusia, kebijakan sumber daya manusia ya yang akan yang secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap motivasi dan kepuasan karyawan. Kemudian dalam hal ini semua karyawan adalah dilakukan pengawasan untuk melaksanakan fungsi-fungsi tadi semuanya. Kemudian inilah semuanya adalah lingkungan kerja bagi karyawan itu akan menciptakan motivasi dan kepuasan karyawan. Apabila ini dilakukan maka diharapkan kepuasan dan akan mendorong kinerja karyawan di dalam melakukan pekerjaannya. Berikutnya lagi teori kepuasan kerja. Jadi ya, teori kepuasan kerja tadi sudah. Ini agak bermasalah. Kemudian oleh Gradient Sherman, faktor-faktor yang biasanya digunakan untuk mengukur kepuasan kerja seseorang. Jadi ini ada beberapa faktor atau indikator yang digunakan untuk mengukur kepuasan kerja seseorang. Jadi misalkan nanti kalau Anda skripsi misalkan akan Anda mengukur kepuasan kerja karyawan, maka yang dilakukan adalah faktor-faktor untuk mengukur nilai daripada kepuasan. Ini adalah dari 6 faktor ini. Isi pekerjaan, yaitu penampilan tugas pekerjaan yang aktual dan sebagai kontrol terhadap pekerjaan. Kemudian supervisi pengawasan daripada pekerjaan, kemudian organisasi dan manajemen, bagaimana karyawan itu diberi wewenang, diberikan tugas, diberikan tanggung jawab oleh organisasi, dan kesempatan untuk maju, ada potensi promosi ya. Kemudian gaji dan keuntungan dalam bidang finansial seperti adanya insentif, rekan kerja dan kondisi pekerjaan. Ini faktor-faktor yang dilakukan penilaian tentang kepuasan kerja bagi karyawan. Jadi untuk mengukur kepuasan kerja seorang pegawai ini adalah faktor-faktornya ini semua. Kalau seandainya Anda menyebarkan sebuah kuesioner, maka pertanyaan-pertanyaan ini 1, 2, 3, 4 ini Anda berikan pertanyaan tentang hal ini ya. Semua ditanyakan tentang ini untuk mengukur kepuasan kerja bagi karyawan. Kuesionernya berupa pengukuran kepuasan kerja karyawan. Indikator yang dinilai adalah itu. Kemudian job descriptive index JDI. Faktor yang menyebabkan kepuasan kerja adalah bekerja pada tempat yang tepat, right man on the right place tadi, yang tepat, yang sesuai dengan apa yang dia maukan, sesuai dengan keterampilan yang dia miliki. Itu pembayaran yang sesuai, organisasi dan manajemen, supervisi pada pekerjaan yang tepat, orang yang berada dalam pekerjaan yang tepat. Orang itu berada pada pekerjaan yang tepat. Ini faktor-faktor penyebab kepuasan karyawan dari JDI. Kemudian berikutnya lagi faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja yang berkaitan dengan beberapa aspek gaji, pekerjaan itu sendiri, rekan kerja, kemudian atasan, promosi yang terbuka, fair gitu artinya adanya keterbukaan, kemudian lingkungan kerja yang mempengaruhi tentang besarnya gaji, pekerjaan itu sendiri menyenangkan atau tidak bagi si pekerja, rekan kerja itu
bisa dijak bekerja bersama atau tidak dalam satu teamwork, dan atasan bagaimana sikap atasan di dalam memberikan pekerjaan itu, sikap mereka, kemudian promosi yang terbuka dan lingkungan kerja yang mendukung untuk melaksanakan pekerjaan itu seperti apa, sehingga karyawan itu bisa bekerja sesuai dengan yang diharapkan bagi perusahaan. Menurut Melayu Hasibuan, kepuasan kerja karyawan dipengaruhi oleh faktor-faktor balas jasa yang layak dan adil. Tentang penggajiannya ya. Penempatan yang tepat sesuai dengan keahlian. Berat ringannya pekerjaan. Artinya kalau pekerjaan yang berat tentunya dapatkan yang adil. Di sini rasa adilnya di sini dirasakan. Suasana dan lingkungan pekerjaan, peralatan yang menunjang pelaksanaan pekerjaan, sikap pemimpin dalam kepemimpinannya, dan sifat pekerjaan monoton atau tidak. Ini akan mendorong akan dilakukan dalam melakukan penilaian kepuasan kerja karyawan adalah faktor-faktornya ada 7 ini dari Hasibuan. Jadi indikatornya ada 7 ini. Kemudian menurut Stephen Robin ada 4 faktor kondusif bagi tingkat kepuasan kerja karyawan yang tinggi. Pekerjaan secara mental menantang. Imbalan yang wajar sesuai dengan pengorbanannya, dan pada umumnya pekerjaan itu tuh nilainya sebesar apa gitu. Kemudian kondisi lingkungan kerja yang mendukung, rekan kerja yang suportif, yang saling mendukung bekerja. Edwin Flippo mengumpulkan mengenai beberapa keinginan karyawan, yaitu upah. Keinginan karyawan, upah yang wajar, keterampilan, keterjaminan pekerjaan, kemudian teman sekerja yang menyenangkan. Teman sekerja yang menyenangkan tadi tidak begitu jauh dengan yang di atas tadi. Penghargaan atau pekerjaan dilakukan, pekerjaan yang berarti bernilai bagi karyawan itu sendiri, kesempatan untuk maju memperoleh promosi, kondisi kerja yang nyaman, kepemimpinan yang nyaman dalam sesuai dengan pekerjaannya ya. Kepemimpinan yang mampu dan adil, kepemimpinan yang bisa gitu menghargai karyawan, anak buah, memotivasi, memberikan penghargaan yang sesuai yang diharapkan oleh bagi karyawan, perintah dan pengarahan yang masuk akal, lihat situasi ya, pengarahan yang masuk akal yang bisa diterima oleh karyawan, suatu organisasi yang relevan secara sosial, organisasi yang relevan secara sosial sesuai dengan ya memanusiakan gitu, memanusiakan karyawan itu. Kemudian faktor-faktor ya ini adalah pekerjaan pekerjaan ini akan merasa puas atau ekspektasi harapan yang diharapkan oleh karyawan itu dipengaruhi oleh beberapa hal ini. Jadi saling berimbal balik, karyawan ini dipengaruhi untuk bisa puas, dan ekspektasi yang diharapkan ini dipengaruhi dari eksternal. Jadi di luar karyawan itu, kemudian adalah image dari diri mereka, kemudian internal dari diri mereka sendiri. Ya, dari tingkat pendidikan, pergaulan, latar belakang dan sebagainya ini ya, karyawan ini akan merasakan kepuasan atau tidak puas, kemudian ada harapan tentang ekspektasi yang diharapkan dirinya itu dipengaruhi oleh ini, kemudian juga oleh kinerja karyawan ini saling berimbal balik ya, satu sama lain. Kemudian ada pendorong diri sendiri, inner self, kemudian job itself, tentang pekerjaan tim pekerjaan ini akan menciptakan yang mempengaruhi karyawan untuk memiliki rasa kepuasan dan ekspektasi yang diharapkan bagi karyawan.
Kemudian apakah apa yang mempengaruhi sikap karyawan itu sehingga karyawan itu mempunyai sikap untuk hati-hati atau untuk melakukan pekerjaan atau berhenti, itu didorong oleh diri mereka sendiri tentang keterampilan dan pengetahuan, kemudian oleh tindakan dari para atasan untuk menentukan dukungan yang diperoleh, kemudian rekan kerja untuk bekerja sama diperoleh fasilitas material dan sumber yang digunakan, waktu tersedia, faktor-faktor lain. Ini yang mendorong karyawan itu untuk bersikap, ya, dari teman kerja, material, bahan, kemudian dukungan atasan dan keterampilan yang dia miliki, pengetahuan yang dia miliki, sehingga dia akan bisa bersikap seperti ini. Dia akan bisa bersikap hati-hati untuk atau melakukan pekerjaan itu dia lakukan, kemudian atau dia berhenti karena tidak ada, misalkan di sini tidak mendukung dari karyawan itu, sehingga bersikap seperti itu. Ada 3 kemungkinan karyawan itu akan bersikap. Stephen Robin ada 2 pendekatan untuk mengukur kepuasan kerja karyawan: angka nilai global tunggal (single global rating) dan skor penjumlahan Simpson. Ini adalah indikator, itu dilakukan dengan skala mengukur, ya, pengukuran kepuasan itu faktor-faktor tadi atau indikator dari kepuasan kerja ini dilakukan penilaian nilai tunggal global, biasanya pakai skala Likert itu, Likert, ya, Likert 4 atau 5. Kalau saya cenderungnya 4, ya, supaya tidak ada di tengah netral. Kemudian skor dari semua tadi, di skor dari semua indikator tadi kan ada skala Likert. Habis itu dari skala Likert masing-masing indikator tadi adanya penilaian, di skor dari kepuasan tadi akan di skor, sehingga akan bisa melakukan tingkat kepuasan karyawan. Respon yang biasa digunakan karyawan jika mereka tidak puas menurut Stephen Robin. Jadi ini indikator yang muncul apabila karyawan itu merasakan ketidakpuasan. Menurut Stephen, mereka akan exit, perilaku yang mengarah untuk meninggalkan organisasi, ya, exit, keluar dari pekerjaan. Ada suara dengan aktif dan konstruktif mencoba memperbaiki kondisi. Suara dengan suara berteriak, protes, demo, dan sebagainya. Kemudian kesetiaan, loyalitas positif tetapi optimis menunggu perbaikan kondisi. Mengabaikan, neglect, secara pasif membiarkan kondisi memburuk, termasuk kemangkiran atau datang terlambat secara kronis, upaya yang dikurangi, mengurangi, ya, kerja makin lambat gitu, tingkat kekeliruan yang meningkat. Ini respon-respon yang terjadi apabila tidak terjadi kepuasan, exit, keluar dari pekerjaan, suara-suara protes dan sebagainya, demo atau sebagainya, gerundel gitu bahasa Jawa nih. Kemudian adanya loyalitas yang pasif, ya, tidak ada apatis gitu, artinya apatis. Kemudian abai, tidak peduli gitu dengan pekerjaannya, seperti itu yang terjadi untuk akibat apabila karyawan tidak mendapatkan kepuasan dalam pekerjaan mereka.